Nah, kan Soalnya kenapa? soalnya Yang belum download dulu. Tapi kalau mau makin juga nggak apa-apa. Nah, kita kan sebenarnya kuantitatif ya, tapi pengetahuan umum juga ada hitung-hitungannya sekitar 6 soal. Kayak nomor 15 kan ya, 16, 17, 18, 19, 20, kayak gitu. Nah, wah ini gak menarik nih kandungan protein nih. Tapi ya udahlah. Nomor 15 gimana? Mau bahas nggak? Atau nggak usah? Atau mending semuanya dibahas? semuanya. Semuanya. Oh, 15. Enaknya mau bahas lewat PPT atau whiteboard kayak kemarin yang biasa itu? Kayak gimana ya? Gimana saja ya, sebentar deh. Kalau lewat whiteboard, bisa insert gak sih? Oh ini ada di insert PDF kan? Oh ini dia. Oh kemana ya tadi? Oh, ini. Mana ya? Kok nggak ada sih? Gak ada, ay. Yaudah deh, PPT aja deh. Bentar. Sabar. Nah, di sini aja deh, di sini aja deh. Di news share. Nah, di sini aja. Kosong. Nah, ambilan kan dari sini deh. Nah, oke. Yang pertama ini. Gimana cara jawabnya? Bisa ya kalau ini ya? Ya enggak? Gimana yang ini jawab ya? Berarti kalau ini 20% dari nilai 14 dikali 10 per 7 ditambah 18 per 15 dikali 10 per 3. Berarti apa dulu nih? Mending yang dalamnya yang ini dulu disederhanain gitu ya. Ini kan perkalian nih, berarti 10 sama 5 dapat 2. Terus 14 sama 7 dapat 2. Nah, 2 kali 2, 2 kali 2 4. Nah, terus ditambah. Oke, sekarang ini 10 sama 5 bisa kita sederhanain. Dibagi 2 dapat 2, 5-nya dapat 3. 3. Nah, ini kan 3 kali 3 9 nih. 9 sama 18 sama 9 dapat 2. 2 kali 2 4. 4 tambah 4 8. 20% dari. Jadi kalau ada kata dari ini apa nih? Kali. Dikali 20% itu berapa kalau disederhanain? 25%. 1/4. 8 dikali 1/4 jawabannya 2.
Gampang ya? Widih. Gampang. Aduh, ini mah kerjaan lagi nih. Harusnya saya Terus nggak jawabannya apa, Kak? 2. dua. Dua. Jadi, Yang B. besar ini apa sih? Dari lebih besar dari 25% dari nilai bla 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 lebih besar dari satu, harusnya lebih besar dari satu kan dua. Apa yang lebih besar? Itu salah gimana sih, Kak? Oh, bukan sama dengan ya. Lebih besar dari ya. Astagfirullah. Ya benar. Saya salah. Berarti jawabannya berapa? Kan jawabannya dua. Dua itu lebih besar dari Satu. satu. Berarti ntar jawabannya satu. Ya betul-betul. Oke, makasih. Siapa tuh tadi? Dia makan apa? Ntar deh. Astaga, 18-nya kepotong. It's okay. Bentar. 18, 19. 20. Oke, 6 soal awal ini dulu yuk. Tadi 15 udah, nah sekarang 16. 16 gimana nih? Bisa dong, iya nggak sih? Yang PU itu rata-rata pada besar kan nilainya. Kalau ini gimana? Ada yang punya ide nggak? Manakah yang senilai dengan? Manakah yang senilai dengan? Wow, ini salah soal nggak nih? Kayak ini salah soal deh. Salah soal nggak? Kalian masih ingat nggak? Paket 2 itu kapan sih? Waktu kalian seleksi DLC atau kalian udah masuk LC? Yang ini masih ingat nggak? Dia nggak tahu, lupa. Oh ada ya. Manakah yang senilai? Coba, berarti ini 3/5 dikali 83 berapa? 83 sama 5-nya nggak bisa disederhanain, ya nggak sih? Nggak bisa disederhanain ya, berarti ya udah 83 kali 3 aja. 83 kali 3 berapa? 249 249. per 5 gitu ya. 249 per 5. Nah ya udah yang A kita hitung. Ini 25% dari 20. 25% itu berapa? 1/4 dikali 20. 1/4 kali 20 berapa? 5. 5. Benar. Apa salah? Salah ya. Yang A salah. Nah sekarang yang B. 12/5 itu berapa? Seperberapa sih 12/5? 1/8. Per 8 ya. 1/8 dikali 15. Berarti jawabannya berapa nih? 15/8. Nah sekarang yang C. Yang C berapa? 10%. 10 dikali 25. Nah sama-sama dibagi 5 nih. Yang atas jadi 5, yang bawah jadi 2. Gitu ya. Nah sekarang yang D. Yang D 7,5% itu berapa? Susah kan ya? Kalau susah,
Yang D kalau susah ya udah tulis aja nggak apa-apa. 7,5/100 gitu. Dikali 15. Nah, bagi 5. Kalau bagi 5 ini jadi 3. Ini jadi 3. Ini jadi 20. 20. Ribet lagi nih. Bisa sih dibagi 5 lagi. Tapi ini kita kan nggak suka koma-komaan. Ya udah saya buat 75 aja. 75 kali 3 boleh nggak? Boleh. Tapi pernya jadi berapa? 200. 200. Udah, terus bagi berapa nih? Bagi 5, bagi 5. Bagi 5 berapa nih? 15 ya? Ini 15, ini bagi 5 berapa? 40. 40. Bisa bagi 5 lagi, bagi 5 lagi. Ini dapat berapa nih? 3. Ya, ini dapat 8. 8. Berarti ini 9/8. Salah juga ya? Semuanya salah. Coba deh cek yang E. Yang E 2,5/100 dikali 20. Berarti berapa tuh? Ini berarti 25/1000 aja dulu. 1/40. Dikali 20. Coret-coret 1/40 ya. 1/40 dikali 20. Coret-coret. Jadi jawabannya 1/2. Ada nggak yang sama kayak ini? Manakah yang senilai dengan? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti ini nggak ada. Kayak gitu. Nah, terus gimana kalau nggak ada? Paling kalau misalnya kalau UTBK nggak mungkin sih. Kalau misalnya tryout katanya kan suka nggak ada ya. Kalau nggak ada paling kalian tebak aja nggak apa-apa. Gimana caranya nebak? Nah, ini tuh kita ubah aja. Kira-kira berapa sih? Bisa nggak sih 80 gitu? Atau jangan-jangan 8% kayak gitu. Tapi saya malas hitung. Mager banget. Soalnya ini aneh sendiri gitu. Persenannya beda sendiri. Ini 3/5 lagi. Kayak ini salah input deh. Nah, yang ini berapa nih? Saya juga belum ngitung lagi. 107. Masih ingat ya? Enggak deh. Ya salah. Yang itu bukan. 33. 33. 33. Bentar. Ya, nomor 16 kalau dipaksa jawabannya apa? Bukan sih. Kalau dipaksa. Iya, waktu itu nggak. Oh, pernah dibahas. Enggak, maksudnya waktu ngisi UTO. Kenapa bisa tadi saya mau ngomong apa sih? Kenapa bisa jawabannya Ini kan setengah ya. Ini kan 249/5% gitu. Berarti itu sama aja kayak 249/500. Nah, ini bisa kita bilang 250/500 sih kalau mau. Berarti ini 0,5. Nah, ini juga 0,5. Kalau mau kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih. Itu nggak apa-apa. Lanjut lagi yang ini tadi. Yang ini berapa? Kita cari polanya dulu. Gimana nih polanya? 17 ke 21. Ke 47. Aku Lompat 1. Kalau misalnya dari sini ke sini dulu, tambah 4. Dari sini ke sini, tambah 26. Terus ngurang 20. Terus tambah 50. Nah, ini kan nggak jelas ya. Ya nggak? Ini kan nggak jelas nih. Ya udah, kalau nggak jelas, berarti kita loncat 1. 17 ke 47 gimana? Nambah 30. 30. 47 ke 70 nambah 30. 30. Nah, tapi ini kelewat ya nggak? Tapi kita tahu gitu. Kalau ini tuh polanya nambah 30, nambah 30. Ya udah, berarti 21 ke 27 nambah 6, 27 ke X itu nambah 6 juga. 27 tambah 6, 33. Kayak gitu. Bisa ya? Lanjut. Yang ini.
Jawabannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Entah kenapa saya bisa nebak. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat gak gini gimana caranya? Sama 10. Kenapa? Sama 10. 110 bukan? 110. Gimana caranya 110? Nah, itu 1 ke 2 itu dikali 2, terus 2 ke 4 dikali 2. Semuanya dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2, 5 ke Y itu dikali 2, 10. Ini Y di loncat-loncat. Maksudnya Ya, loncat-loncat. pencet dua. lompat 2. Lompat 2. Lompat 2 dari sini ke sini gitu ya. Iya. Iya. 2, tapi Kali kita 2. nggak tahu. Tapi ini ke sini dikali 2 gitu ya. Berarti ini kemungkinan kali 2. Tapi kita masih belum tahu. Dari sini ke sini terlalu lewat. Nah, sekarang yang 4-nya. 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2. Berarti udah jelas ya? 5 ke Y kali 2, 10. Y ke 20 kali 2, 10. Oke, boleh. Berarti jawabannya 1 sama 10. Ada yang masih bingung nggak? Berarti ini semuanya lompat 2 dan semuanya dikali 2. Kayak gitu ya? Semuanya lompat 2 dan semuanya dikali 2. Oke. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Bisa ya? Lanjut ya. Nah, lanjut yang ini berapa? 7 kali 3, 14 kurang 2 ditambah. 21 tambah 2, 23. 2 tambah 2, 23. Oke, betul. Siapa tuh? Putri ya? Ini tuh langsung dikali aja ya. 7 kali 3 Iya. gitu. 7 sama 3 itu 21. 21. Nah, 14 sama 12 itu dikurangin. Ini dikurangi. Berarti jadinya berapa? 2. Nah, 21 tambah 2, nah, ntar 23. Nah, ini juga 4 sama 3 itu dikali aja. Berarti berapa nih? 12. Nah, 10 sama 5-nya tadi diapain? Kalau kita ngitungin. Dikurang. 10 kurang 5, 5. Jadi 12 tambah 5, 17. 17. Ya gitu. Bisa ya? Nah, sekarang yang ini segitiga. Biasanya segitiga itu lebih gampang. 10 kurang 3. 2 kali 5 kurang 3. Yang lainnya gimana? Ya. 5 kali 2. 5 kali 2 kurang 3 ya. Fahmi gimana Fahmi? Fahmi ngikutin gak Fahmi? Ya, ngikut Kang. Ngikutin ya. Kalau Ya, kecepatan insyaallah. bilang. Kalau kecepatan Siap. bilang. Siap. Nah, kalau segitiga itu lebih gampang ya nggak sih? Kalau misalnya segi 4 kayak gini, itu suka random. Ke kanan dulu, gimana ke kiri dulu, gimana ke atas, gimana ya. Terus kayak banyak gitu. Nah, kalau misalnya segitiga itu simpel. Kalau nggak sama 3, berarti sama 2. Tinggal dicoba-cobain aja. Ditambahkah, dikurangkah, dikalikah, dibagikah gitu kan. Cuma kalau dibagi tuh agak ketahuan gitu. Ya nggak sih? Agak ketahuan. Nah, ini udah bener nih. 10 sama 2 dikali aja. Nah, 10 kurang 3, 7. Berarti ini 6 kali 7 berapa nih? 42. 42 dikurangi 8. berapa tuh? 34. 34. Berarti deh jawabannya. Nah, itu buat yang PU ya. Itu buat yang PU. Nah, sekarang kita yang kuantitatif. Sebentar. Discard. Yang kuantitatif. Yang kuantitatif. Oke. Nah, yang ini. Bisa nggak? Kalau misalnya, kalau ini tuh menariknya nih, ini tuh kita tinggal nyalin doang, ya nggak sih? Ini tuh menariknya kita tinggal nyalin doang. Jadi kalau misalnya di sini ada, katanya gini, kalau ada A bintang B sama dengan B ditambah 2 dikali 3 dikurangi A. Gitu ya. Nah, yang ditanya 2 bintang dalam kurung 4 bintang 1. Berarti ini yang dikerjain mana dulu? 4 bintang 1 dulu dong. Ya enggak? Nah, ini tinggal diikutin ke sini. Kalau A bintang B kan kayak gini. Kalau 4 bintang 1 tinggal diikutin aja. A-nya jadi 4 bintang gitu ya. Nah, terus dilihat nih 1. Berarti B-nya jadi 1. Nah,
tinggal salin. Ini B-nya berapa? 1. Jadi ini 1 ditambah 2 dikali 3 dikurangi A. A-nya berapa? A-nya 4. Berarti jawabannya berapa tuh? 3 dikali min 1. Jadi jawabannya min 3. Kayak gitu. Nah, berarti 4 bintang 1 itu min 3. Berarti ini jadi 2 bintang min 3. Kayak gitu ya. Ya udah, salin lagi. A-nya siapa? 2. Berarti 2 bintang. B-nya berapa? Min 3. Min 3 gitu. Sama dengan B. B-nya berapa? Ini ya. Berarti min 3 tambah 2 dikali. Nah ini tinggal disalin nih. 3 dikurangi A. A-nya berapa? 2. Oke. Min 3 tambah 2. Min 1. 3 kurang 2. 1. Jadi jawabannya berapa? Min 1. Nah, kayak gitu. Sesimpel itu. Jadi tinggal disalin-salin aja. Ada yang masih bingung gak nih buat yang kayak gini? Yang masih bingung, lebih teliti lagi. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya? Ini masih gampang-gampang nggak sih? Atau kita mau langsung lewat? Kalau misalnya mau langsung lewat itu boleh ya. Kalau mau langsung lewat. Jadi kayak sebenarnya bebas. Kalian tuh nggak usah ngikutin saya gitu. Misalnya kalian download deh yang paket 2-nya, terus kalian mau nanya, Kak, aku mau yang misalnya nomor 57 dong. Ya, boleh, kayak gitu. Boleh, mau nomor berapa aja boleh. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, ya kita sesuaiin aja, sesuai urutan aja. Kayak gitu. Nomor 2 kira-kira berapa? Sok, hitung. Yang C. Yang C. Kalau pertanyaannya hasil pengurangan 6x min 9y per 2x dari 10x tambah 8y per 4x, ini artinya apa? Yang awal dikurangi yang belakang apa yang belakang dikurangi yang awal? Yang mana? Yang belakang dulu deh. Yang belakang dulu. Kalau oleh baru, kalau hasil pengurangan ini oleh ini, nah berarti baru yang depan kurang belakang. Tapi kalau dari, berarti yang belakang kurang yang depan. Berapa tuh? Ini gak ada jawabannya ya? Min X kurang 13 per 2X. Min C. kurang. C, Kak. Yang A. C. Tapi Aku dapat C. Gak ada nggak sih? Ini nggak ada. Coba. Gak ada isinya. Berarti kan ini kita bisa kita sederhanain kan? Kalau ini kita sederhanain berapa atasnya? Berarti ini 2 gitu ya. 5x tambah 4y gitu kan? Yang ini per 4x. Nah, kita coret. Berarti bawah jadi 2x. Ya udah hasil pengurangan ini dari ini. Ya udah berarti 5x tambah 4y per 2x dikurangi 6x min 9y per 2x gitu ya. Nah ya 5x dikurangi 6x. Min x. Terus 4y dikurangi min 9y. tambah 13. Plus 13y per 2x. Berarti jawabannya yang A ya. 13y min x per 2x gitu. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya? Ada yang bingung nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Yang mau tanyain silakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, saya punya cara lain sebenarnya. Saya punya cara lain.
Kalau misalnya nggak suka ngitung-ngitung kayak gini, apa yang harus kita lakuin? Tapi ini simpel sih, jadi nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak mau ngitung, hasil pengurangan hasil pengurangan ini dari ini adalah berapa? Nah, kalau misalnya kita, aduh ini gimana caranya? Misalnya udah susah banget ya, udah susah banget. Aduh ini gimana caranya? Nah, caranya itu masukin aja X sama Y-nya, dicoba-cobain. Misal X-nya 0, nggak boleh ya, X-nya nggak boleh 0 ya. Misal X-nya 1, Y-nya Misal X-nya 1, Y-nya 0 deh. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 0, ini jadi berapa? 6 per 2. 6 per 2. 6 per 2 berapa? 3. 3. Nah, dari ini, X-nya 1, Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 1. Berarti berapa? 10 per 4. 5 per 2. 5 per 2. Oh iya, 5 per 2. Nah, berarti ini pertanyaannya apa? 5 per 2 dikurangi 3. Gitu kan? Iya nggak? Berarti berapa nih? 5 per 2 dikurangi 3 itu berapa? 6 per 2. 6 per 2. 5 per 2 dikurangi 6 per 2? Min 1 per Min 1 per 2. Nah, sekarang kalau lu dapat min 1 per 2, cocokin ke A, B, C, D, E. Mana yang jawabannya min 1 per 2. Kayak gitu. Nah, ini Y-nya 0. Y-nya 0. Y-nya 0. X-nya 1. Berarti ini berapa yang A? Min 1 Min per 1 per 2. 2. Udah, jadi jawabannya A. Kayak gitu. Kalau ini kalau kita masih bisa ngitung ya nggak apa-apa pakai cara tadi. Tapi kalau misalnya kita udah susah banget ngitung, nggak apa-apa pakai cara ini. Atau kalian, aku bisa ngitung sih, tapi aku mau pakai cara inilah, ya nggak apa-apa, sama aja kayak gitu. It's okay. Nah, tapi gini, cara ini tuh harus hati-hati. Hati-hati itu kalau kita dapat A-nya min 1 per 2, siapa tahu ada yang min 1 per 2 juga. Jadi kita harus cek semuanya gitu. Nah, oke, yang B sekarang. Kalau Y-nya 0, X-nya 1, berarti jawabannya berapa ini? 5 per 3. 5 per 3. Yang C, Y-nya 0. X-nya berapa? Berarti 1 per 2. 1 per 2. Untung 1 per 2 ya. Kalau minus 1 per 2, C betul juga. Jadi kita harus ngecek. Kalau misalnya ada 2 yang betul, kita harus ngecek X sama Y angka lain. Misalnya X-nya 1, Y-nya 1. Ntar ini berapa? Ntar masukin lagi. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu caranya. Nah, sekarang yang D berapa nih? Y-nya 0. Berarti jawabannya berapa yang D? 5 per 2. Yang E berapa? Y-nya 0. 11 per 2. 11 per 2. Kayak gitu caranya. Jadi, kalian bisa juga pengurangan yang kayak gini. Kalau saya sih biasanya kayak gini, soalnya mager banget gitu nih. Kayak gitu. Apalagi kalau perkalian itu agak enak. Nah, oke. Next, sekarang nomor 3. Hasil pembagian ini oleh ini. Gimana tuh? Susah nggak? Tinggal dikali terus dibalik. Oh iya, betul. Tinggal dikali terus dibalik. Hasil pembagian bentuk. Berarti kita nulisnya gimana? Berarti situ ada 4 ditambah 3X min X kuadrat per 2X min 3. Pembagian ini oleh, berarti ini dibagi, gitu kan? X plus 1 per 6X min 9. Nah, kalau ada pembagian, ini dibalikan ya. Jadi ini 4 ditambah 3X min X kuadrat per 2X min 3 dikali 6X min 9 per X plus 1. Kayak gitu. Nah, sekarang yang atas kita sederhanain deh. Kita faktorin. Tapi sebelum faktorin, kita kan jarang-jarang ya ngelihat min X kuadrat. Nah, kalau jarang-jarang lihat min X kuadrat, berarti kita ubahnya gini dulu. Min. Nah, terus ini jadi berapa nih? Kuadrat. X kuadrat, terus? Min 3X. Min 3X min 4. Nah di sininya 2X min 3 dikali
Nah, 6x min 9 bisa ada angka yang bisa difaktorin nggak? Bisa Bisa. Angka 3. Berarti sini jadi berapa nih? 2x min 3. Nah, di bawahnya ada x plus 1. Nah, ini sama ini boleh dicoret kan? Boleh. Boleh. Ya udah, 3. Nah, sekarang x kuadrat min 3x min 4 tuh kalau kita faktorin berapa? X. Nah, x plus 1 sama x min 4 gitu ya. Nah, terus ini ada dikali 3 per x plus 1. Nah, ini sama ini boleh dicoret ya? Kita coret. Berarti kalau kita coret berarti jawabannya jadi berapa nih? X plus Min 3. Min 3 dikali x min 4 gitu ya. Berarti jawabannya berapa nih? Min 3 dikali x. Min 3x. Min 3 kali min 4 plus 12. Ada nggak? bagi 3. Bagi 3 nggak boleh. Mana di sini yang min 3x plus 12? D. Yang B. D. Kalau yang D. Ini 3 per 2x. Di sininya. Oh iya betul yang D. Astagfirullah. Ini ribet banget ya. Hidupnya. Kayak gitu. Nggak boleh tahu. Nggak boleh kan sama-sama dibagi 2 nggak? Iya, tapi misalnya nih, kita punya jawaban. Misalnya jawabannya 5. Nggak ada. Masa kita jawab 5 per 2? Misalnya min 3x plus 12-nya itu 2 gitu. Ini nggak boleh. Seriusan. Ini nggak boleh. Bukan. Nggak ada jawabannya. Bentar, kita cari deh. Kok ini ribet banget ya hidupnya? Yang senilai sama min 3x plus 12 mana? Kita ada ngitung yang salah nggak sih? Nggak ada kan? Coba kalian cek deh. Dua x min 3 coret. Iya nggak? X plus 1 coret. Berarti sisa min 3 dikali x min 4. Udah benar. Oh, I see. Soalnya salah. Soalnya salah. Nah, di sini tuh harusnya ada angka 2-nya. Saya lihat kunci jawabannya, ternyata di sini tuh harusnya ada angka 2-nya. Masya Allah. Nah, di sini harus ada angka 2-nya. Di sini harus ada angka 2-nya. Berarti di sini harus ada angka 2-nya. Berarti ini jadi min 3 per 2. Kok 3 per 3? Jadi ini min 3 per 2. Jadi jawabannya min 3 per 2 dikali X. Min 3 per 2X. Terus min 3 per 2 dikali min 4. Plus 6. Makanya jawabannya jadinya yang D. Kayak gitu. Tapi nggak boleh ya. Kalau tadi kan min 3X plus 12. Bagi 2 aja, Kang. Jadi 6 min 3 per 2X. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kayak gitu. Oke ya. Nah, cara lainnya sama kayak tadi. Sama banget kayak tadi. Cara lainnya langsung aja masukin. Kalau tadi kan ada X sama ada Y ya. Kalau ini kan cuma ada X doang. Nah, lihat deh. Jika X tidak sama dengan 3 per 2. Artinya kita boleh masukin X berapa aja, asalkan jangan 3 per 2. Mau masukin berapa X-nya? 0 aja. Ya nggak? 0 aja biar nggak susah gitu. Oke, berarti ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Berarti jadi berapa nih?
Berarti ini jadi min 4/3 dibagi gitu kan. Nah ini ada duanya ya. Tadi ini ada duanya ya. Nah X-nya 0 berarti 2 kali 1. 2. Nah ini jadi 0. Ini jadi berapa nih? Min 9. Nah dibalik. Ini jadi min 4/3 dikali min 9/2. 9 sama 3. 3. 4 sama 2. 2. Berarti jawabannya berapa? 6. 6. Nah, sekarang kita masukin X-nya 0 ke A. X-nya 0. Jawabannya berapa? Min 6. Salah. Yang B, X-nya 0. Jawabannya berapa? 6 juga. Sama ya? Sama. Berarti betul. Gitu. Nah, ke yang C, X-nya 0. Jawabannya berapa? 12. Salah. Yang D, X-nya 0. Jawabannya berapa? 6. Nah, betul. Yang E, X-nya 0. Jawabannya berapa? 6. Betul. Ya, jadi ada 3 deh. Ya udah nggak apa-apa. Nah, harusnya yang tadi itu yang nomor 2 itu harusnya kayak gini juga gitu. Harusnya kayak gini juga. Jadi kita biar melangkah lagi. Nah, kalau udah kayak gini kita harus cobain lagi. X-nya berapa? 1. 1. Boleh 1. Cuma kayaknya ya udah nggak apa-apa 1. Bentar. Ih, kok nggak mau sih dia? Kenapa nggak mau? Nah, kalau X-nya 1, berarti jadi berapa nih? 4 tambah 3, 7 kurang 1, 6. Berarti ini jadi 6 per X-nya 1. 2 kurang 3. 6 per min 1 dibagi sama kalau X-nya 1. 2 kali 4 ya. Ini jadi 4 per min 3. Berarti ini 6 per min 1 dikali min 3 per 4. 6 sama 4 bisa kita sederhanain sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Berarti jawabannya berapa nih? 3 dikali min 3. Min 9 per 2. Nah, kita cek mana yang jawabannya min 9 per... kok min 9 sih? Plus ya? Plus 9 per 2 ya. Nah, ya udah kita masukin lagi. Kita masukin ke sini. Nah, berarti kalau X-nya 1, ini jadi 9 per 2 nggak? 6 tambah 12, 18 per 2. Salah ya? Kan harusnya 9 per 2. Oke, berarti B salah. Nah, coba yang E. Kenapa, Kak, kok yang D diloncat ribet? Soalnya pecahannya nggak sama. Mending yang E dulu gitu. Yang E kan udah per 2 gitu, semuanya total. Yang E berapa? Coba kalau masukin X-nya 1. 15 per 2. Benar apa salah? Salah. Semuanya salah. Jadi jawabannya yang D. Kalau mau nyobain boleh. 6 dikurangi 3 per 2 berarti kan ya. Soalnya kan X-nya 1. Ya udah, berarti ini samain penyebutnya 2. Berarti 6 jadi berapa? 12. 12 kurang 3. 9 per 2. Kayak gitu ya. Nah, lain kali nggak usah dicobain. Langsung aja gitu. Oh, ini salah. Sisa 1. Udah, berarti itu jawabannya. Tapi kalau kalian ngerasa kurang yakin, cobain lagi aja. Nggak begitu lama kok. Bisa ya. Saya kasih tahu cara-cara kayak gitunya tuh. Lumayan kan. Buat kalau misal kalian ngerjain soal yang susah banget. Yang susah banget. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, next. Yang ini. Desa Penjoget. Desa Penjoget terdiri dari 28 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 5 orang. Jadi ada 28 keluarga, tapi rata-ratanya itu 5 orang tiap keluarganya. Jumlah orang dewasa seluruhnya 64 orang. Suatu saat Desa Penjoget terserang wabah virus. Widih. Pas amat ya. Harusnya cek.
dengan peluang tertular virus 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? Gimana nih? Desa Pejoget terdiri dari 28 keluarga. Berarti kalau ada 28 keluarga terus rata-ratanya 5, berarti 28 kali 5 ya. 28 kali 5. Berapa tuh? Iya, 140. 140. 140. Nah, udah dapet nih 140. Katanya dari 140 ini dewasanya 64. Berarti di sini ada apa sih? Ada dewasa, ada anak-anak. Kayak gitu ya. Ada dewasa, ada anak-anak. Berarti kalau dewasanya 64 dewasa. Berarti anak-anaknya berapa? 76. 76 anak-anak. Ya udah, katanya tertular virusnya setengah. Berarti gimana? Setengah dikali 76. Iya enggak? Berapa tuh? Iya. 38. 8. Ya gitu, udah selesai. Ada yang bingung nggak? Fahmi gimana, Fahmi? Aman nggak, Fahmi? Kalau bingung, tanya ya. Ya, siap, Kak. Ngerti ya? Insya Allah. Mantap. Yang lainnya ngerti juga ya? Iya, Kak. Ini kalian masih ingat gak sih ada soal-soal yang kayak gini atau kalian udah lupa banget? Pak. Ingat. Widih, Ingat, Kak. yakin inget tuh. Pak. Kalau kalian mau nanya soal lain juga boleh loh ya. Nggak harus ini gitu. Kalau misalnya kalian, ini monoton banget, nggak asik soal-soalnya, aku punya soal yang lain yang pengen dibahas. Nah itu boleh. Soalnya kita di sini sesi tanya jawab aja. Kalian mau soal apapun itu, insya Allah bakal saya jawab. Kayak gitu. Nah, oke, lanjut next. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 250 kata adalah 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita membutuhkan waktu 4 jam. Paijo mempunyai kecepatan membaca 300 kata per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Paijo untuk membaca buku tersebut? Gimana sih? Saya nggak ngerti. Ada yang ngerti nggak? Saya baru dapat soal ini soalnya. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 250 kata itu 1 menit. Tulis dulu deh. Di sini ada kata, di sini ada waktu. Nah, kalau ada 250 kata itu 1 menit. Nah, untuk membaca satu buah buku, itu diperlukan waktu 4 jam. 4 jam itu berapa menit? 60 kali 4 ya, 240 menit. Paijo mempunyai kecepatan 300 kata. Paijo itu 300 kata itu dalam waktu 1 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Paijo? Oke, saya ngerti. Kan katanya gini, kalau orang rata-rata, ini bukan Paijo ya, orang rata-rata itu 250 kata itu 1 menit. Nah, rata-rata orang itu ngabisin satu buku itu 240 menit. Berarti kalau 1 menit itu, berarti ini diapa ini? Ini kan kata, ini kan buku. Nah, kita cari satu buku ini berapa kata, gitu kan ya? Iya nggak? Iya. Satu buku ini berapa kata? Misal ini tuh X. Berarti jadinya berapa nih? Perbandingan senilai kan? Berarti 250 per X sama dengan 1/240. Nah, kita kali silang deh. Jadi, X-nya sama dengan... Ini gede banget. Kenapa saya dibuat menit sih? Gak usah menit deh. 4 jam aja. Berarti X-nya ini berapa jam? Gak bisa jam. Ini harus menit. Ini jadi berapa? Ya udah, gak apa-apa. Berarti X-nya berapa? 250 dikali 240. Ya nggak sih? 25 bisa jadiin 1000 per 4. Mantap, betul sekali. Atau dibuat kayak gini aja nggak apa-apa sih, biarin aja. Kayak gitu. Okay. Jadi biarin aja gitu. Nah, berarti
X-nya kan 250 dikali 240 ya. Berarti ini 250 dikali 240. Nah, buat Pak Ijo itu berapa menit gitu. Buat Pak Ijo itu berapa menit? Misalnya di sininya ya deh. Ya udah berarti di sini 300 per 250 dikali 240 sama dengan 1 per Y. Kita sederhanain dari sini aja. Ini nolnya ada 2, ini juga nolnya ada 2. Kayak gitu kan? 24 sama 3 dapat berapa di sini? 8. 8. 8. Nah, sekarang kita kali silang. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 8 dikali 25. 25 itu 8 itu berapa kali berapa? 2 kali 4 gitu ya. 200. 2 kali 4 dikali 25. Jadi berapa tuh? 100. Jadi ini 200. 200. 200 menit. 200 menit itu berapa jam? Hmm, 180 Tiga ditambah 20. jam. Berarti ini 3 jam 20 menit. 3 jam Iya enggak? 20 menit. Berarti berapa waktu yang Menit. dibutuhkan Pak Ijo? Iya. Dibulatin itu. Ada yang salah nggak sih? Kok saya hari ini pusing banget ya? Enggak kan? Nggak ada yang salah kan? Bentar, saya cek solusinya dulu. Tadi aku ngitung 200. Gitu 200 Enggak juga kan? kan? Iya. Enggak, Kak. Astagfirullah. Ini soalnya salah lagi. Oh iya. Iya. Ini harusnya 6 jam. Kalau 6 jam dapat ya. Ya udahlah ya. Ini udah benar kok. Lanjut ya. Masa kita kerjanya ngeralat-ralat mulu. Maksud saya gini. Yang penting kita tahu caranya. Iya nggak sih? Yang penting kita tahu caranya. Lanjut. Astaga. Ini kalian nggak suka protes-protes. Ini kok nggak ada jawabannya. Ini kok nggak ada jawabannya. Suka protes gitu nggak? Enggak. Kan juga ada kayak gitu. Kenapa? Enggak tahu protes ke siapa. Gak apa-apa, protes ke wali akademik aja, Kang. Siapa? Kang Tom ya, Kang. Ini kok gak ada jawabannya ya? Aku kok ngerasa banyak yang gak ada jawabannya ya? Bilang aja. Atau sebenarnya kalian malah, ini bener gak sih ngitungnya? Gitu. Iya. Kalau yang di pas 1 sih pada curhat-curhat tuh, lagi tryout lagi. Mereka bilang, ini kok gak ada jawabannya ya? Ini kok gak ada, iya sama. Tapi bilang itu doang. Ketika ada satu orang yang bilang, ada kok jawabannya, udah silent. Kayak gitu. Tapi rata-rata gitu. Rata-rata kayak, ini kok gak ada jawabannya? Iya sama. Dan ntar paling malamnya pada nanya, Kang Fajar, bahas dong. Ntar saya bahas. Oke, bener. Gak ada jawabannya. Paling kayak gitu. Nah, kita lanjut nomor 6. Dari angka 135, akan dibentuk 8 angka. Dengan angka 3 muncul 2 kali. Berarti 1, terus 3 muncul 2 kali, gitu ya. Dan 5 muncul 3 kali. Berarti jadi gimana? 5. Enggak? Setuju ya? Iya. Nah, banyak bilangan yang bisa dibentuk ada. Nah, ini juga udah salah soal. Ini udah jelas salah soal. Kenapa? Lihat deh. Dari 135 dibentuk 8 angka. Angka 3 muncul 2 kali, angka 5 muncul 3 kali. Nah, ini jadi ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Ini pengen 8 angka. Ya udah. Ya udah, mau nggak mau kita ganti aja. Ini terbentuk jadi 6 angka. Gitu aja ya. Iya. Banyak bilangan banyak bilangan yang bisa dibentuk. Ada berapa? Kalian bisa ini. Gimana caranya? Permutasi Angka faktorial. Berapa? Ada banyaknya. Banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 faktorial per berapa nih? Faktorial kali 2 faktorial. Iya, ini 3 dulu kali 2 faktorial dikali ini 3 faktorial. Berarti jawabnya gimana? 6, 5, 4, 3 faktorial gitu ya. Kita berhenti di 3 faktorial karena bakal dicoret. Nah, 2 faktorial itu 2 kan nih? Iya. 4 sama 2 dapat berapa tuh? 2. Nah, 2 kali 5,
10, 10 kali 6, 60. 60. 60. Untung saya udah was-was duluan kalau itu udah salah. Nanti kita udah ngerjain, ini kok nggak ada, ini kok nggak ada, gimana. Astagfirullahaladzim. Ada aja. Oke, lanjut. Sebentar. Optionnya juga salah ya, Kang? Kalau biasanya optionnya juga salah. Biasanya kalau kita mau ngikutin option, ini tuh harus sering diubah. Semisal kayak 3 2 kali, 5-nya muncul 5 kali. Tapi itu saya nggak ngejamin itu ada jawabannya juga sih. Biar 8 gitu, kita paksain. Soalnya kan kalau ini diganti 6 angka, itu nggak ada jawabannya. Berarti bukan ini harus diralat. Mungkin ini yang harus diralat, mungkin 5 muncul 5 kali ya. Kalau 5 kali kan jadi 8. Jadi nanti ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, ya ada yang diralat lagi. Tapi itu kelamaan gitu. Nggak usah. Gitu. Salah. Nah, lanjut. Nomor 7. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, Pak Ijo melakukan 5 kali tendangan penalti. Widih, mantap nih Pak Ijo nih. Peluang tendangan Pak Ijo menghasilkan gol adalah 3/5. Peluang tendangan Pak Ijo menghasilkan 2 gol adalah, oke. Ini bab peluang tentang subabnya apa nih? Ini peluang, tapi subabnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Probabilitas. Binomial. Iya nggak? Ini tuh sebabnya binomial. Nah, jadi peluang tendangan Pak Ijo gol, Pak Ijo mencetak gol itu 3/5. Nah, Pak Ijo gagal berarti apa? Pak 2 Ijo per 1. 2 per tidak gol. 20. Bentar. Aduh, mau bersihin gak jadi tuh tidak nikmat. 2/5. Nah, peluang tendangan Pak Ijo menghasilkan 2 gol. Siapa yang mikir gini? Kan golnya cuma ada 2. Berarti ntar gol, tidak gol, tidak gol, tidak gol. Berarti 3/5 dikali 3/5 dikali 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5. Kan gitu ya? Berarti jawabannya berapa nih? Ini jadi 5 pangkat 5. 5. Terus ini jadi berapa? 9 Dikali 8, 72. 8. 72. Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Salah soal lagi ya? Enggak. Kalian yang salah. Ini tuh binomial. Jadi binomial itu peluang kejadiannya juga dihitung. Peluang kejadiannya dihitung. Nah, misalnya gini, ini kan bisa aja. Ini kan bisa aja. Gol, tidak gol, tidak gol, tidak gol. Bisa aja loh yang lain. Semisal gol, tidak gol, tidak gol, tidak gol. Bisa kayak gitu. Terus bisa aja apa lagi? Gol, tidak gol, tidak gol, tidak gol. Terus itu kebanyakan kan? Kebanyakan. Nah, makanya kalau kebanyakan itu ada rumus binomialnya. Rumus binomialnya gini. Rumusnya gini. Rumus binomial. Berarti ini C ada berapa tendangan? 5 tendangan. Kita fokus yang golnya. Yang golnya berapa kali? 2. Kayak gitu. Nah, baru sini tulis peluang. Peluang gol. Peluang gol itu 3/5. Nah, peluang tidak gol. Peluang tidak gol itu 2/5. Nah, sekarang di sini ada pangkatnya. Pangkatnya itu tadi golnya berapa kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Tadi tidak golnya berapa kali? 3. 3. Ya, tulis 3. Kayak gitu. Caranya gitu kayak gitu. Jadi ini yang namanya binomial. Nah, berarti C52 itu berapa? C52. 5 kali 5 faktorial per 2 faktorial
faktorial dikali 3 faktorial gitu ya. Berarti ini 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial itu 2 dikali 3 faktorial. Nah ini coret 4 sama 2 dapat 2. 2 kali 5 berapa? 10. 10. Berarti ini jadi 10 dikali 3 pangkat 2 9 per 9 25. 2 pangkat 3 8. 8 8 per semuanya jadi berapa? 62. 5 5 pangkat. pangkat 5 ya. 5 pangkat Iya. 5. Nah 10 sama 5 pangkat 5 bisa dicoret nggak? Bisa. Ini jadi 2, ini jadi 5 pangkat 4 gitu. Udah selesai. Berarti berapa nih? 9 kali 8 berapa? 9 kali 8. 7. 72. 72 Dua, iya. kali 2 2 144 per 5 pangkat 4 itu berapa? 625. 625. Udah. Jadi jawabannya yang A. Kayak gitu. Itu namanya binomial. Biasanya kalau sepak bola sering bangetnya sepak bola sih, sering bangetnya sepak bola. Selain sepak bola apa ya? Ngerjain soal kali ya atau apalah itu kayak gitu-gitu. Intinya itu binomial. Jadi kalau misalnya peluangnya banyak, kayak bisa aja gol, gol, tidak gol, tidak gol, tidak gol. Bisa gol, tidak gol, gol, tidak, terus bisa aja gol, tidak, gol. Kayak gitulah. Nah, itu namanya binomial. Kayak gitu. Itu harus hati-hati. Intinya kalau peluang, kalau kalian mau skip itu nggak masalah. Oke? Ingat, peluang, kalau kalian mau skip, itu nggak masalah sama sekali. Tapi kalau kalian pengen, ngapain di skip, mending ditembak ya boleh. Kalau mau nembak juga boleh. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut. Next, soal berikutnya. Ini gede banget. Ya udah. Nah, kalau ini jawabannya apa? Kalian pasti bisa. Ini mah beda ya. Manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Biasanya kita tuh kalau soal itu namanya bukan korespondensi satu-satu ya. Apa? Fungsi. Kalau fungsi, manakah yang merupakan fungsi? Kalau misalnya fungsi yang kita lihat apa? Kalau fungsi yang kita lihat apa? Yang X-nya. Yang X-nya aja, ya nggak? Iya. Yang X-nya aja. Nah, kalau korespondensi satu-satu yang kita lihat apa? Kalian jujur, siapa yang baru dengar korespondensi satu-satu? Aku. Desli, siapa lagi? Ya, Saya semuanya ya. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah tapi lupa. Pernah, Kak. Oh, pernah tapi lupa. Oke, kalau korespondensi satu-satu, X sama Y-nya harus sekali aja. 1X untuk 1Y. Widih, udah kayak pasangan hidup. Kan kalau misalnya fungsi mah, kita lihat X-nya aja. Ya nggak sih? Kalau Iya. fungsi itu kita lihat X-nya aja. Kalau korespondensi satu-satu, kita lihat X-nya sama Y-nya gitu. X-nya nggak boleh 2 kali, Y-nya juga nggak boleh 2 kali. Yang A, ini udah jelas salah. Apa yang ngebuat salah? X-nya 2 kali. Oke, yang B. Salah atau benar? B, dari sini ke sini ya. Salah, yang angka 2 di Y ada 2. Angka 2 di Y itu ada 2. Nggak bisa. Yang C. Salah. 1. Yang angka 1. Yang D. Betul. Betul. Udah, betul. Min 1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, min 1. Semuanya beda. Udah, betul. Jadi jawabannya D gitu. Kalau yang E, benar apa salah? Salah. Salah. Kayak gitu. Selesai. Itu korespondensi satu-satu. Kalau fungsi kan kita lihat X-nya itu harus berhubungan sama satu orang. Ya nggak sih? Terserah Y-nya mau gimana. Nah, kalau korespondensi satu-satu,
1X hanya untuk 1Y. Widih, kan gitu. 1X hanya untuk 1Y. Itu korespondensi satu-satu. Oke ya, lanjut ya. Lanjut, kita ngebut. Yang nganggur. Nggak apa-apa. Kasih. Ini belum main, udah main kamu. Oke, lanjut. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Kenapa masih ada yang kayak gini-gini sih? Perhatian grafik data pengguna kulkas, radio, dan televisi di suatu daerah. Ingat, cara baca grafik kayak gini. Apa dulu yang harus dilihat? Ayo, lupa. Angka 1. Sumbu X. Saya pernah ke kelas kalian gak sih yang kayak gini? Nah, Sumbu Oh X. ya, pernah. Berarti ini apa nih sumbu X-nya nih? Rumah. Rumah. 0 rumah, 20 rumah, 40 rumah, 60 rumah, 80 rumah, 100 rumah. Sumbu Y-nya apa? Tahun. Tahun. Pada tahun 1999, 98, 97. Nah, sama keterangan. Ada kulkas yang warna putih, yang warna biru itu radio, yang warna hijau itu televisi. Isi. Nah, ya udah. Berarti ini kalian bisa baca lah ya. Tahun 1999 ada 100 rumah yang pakai kulkas kayak gitu-gitu kan. Tahun 1998 ada 80 rumah yang pakai radio kayak gitu-gitu. Oke, lanjut. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Ini 1, 2, 3, 4 kita hafal. Kita mau ngerjain yang mana dulu? 1, 2 atau 3 dulu? 1. Saya belum baca, tar dulu. Penggunaan ketiga alat elektronik tersebut selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Betul ya? benar. Iya. Kalian bacanya jangan dari 99 ke 97. Awas tuh ada yang kayak gitu. 97 ke 99. Hijau naik, biru naik, putih naik. Satu betul, 3 betul nggak? Betul. Betul. Terus ada yang nanya kan teman kita, emang apa pertanyaannya? Nggak tahu, tapi yakin betul itu ya, pede. Nah, terus mau nomor berapa nih? 2 atau 4? Kita baca dulu deh. Selisih dari persentase peningkatan pengguna kulkas dan televisi di tahun 97 ke 98 adalah 15%. Televisi yang warna hijau. Peningkatan kulkas dan televisi. Masalah ini kita nggak tahu ini berapa persen, ya nggak sih? Iya. Iya. Susah. Ya udah, nomor 4 aja. Kurun waktu 3 tahun ini, peningkatan paling pesat adalah pengguna radio. Peningkatan paling pesat adalah pengguna radio. Bukan. Enggak. Salah. Tahu dari mana? Grafik pengguna desa penjoget. Ini desa penjoget masih dimasukin aja lagi ya. Desa penari. Ngeri. Ngeri. Penjoget, penari. Kenapa enggak penjoget, penari? Penari kenapa enggak double N atau enggak pakai T? Kita jadi belajar bahasa Indonesia. Kan itunya apa? Timbuhan. Nasal. Nasal. Saya juga bisa kali sedikit-sedikit. Anjay. Apaan itu? Selisih dari persentase peningkatan pengguna kulkas di tahun ini adalah 15%. Bener gak nih? Salah aja ya, biar Pak juga salah. Mana sih? Tapi 4 betul ya. Masalah kita nggak tahu nih selisihnya berapa. Mau kita nembak-nembak nih. Kurun waktu tahun ini peningkatan paling pesat adalah pengguna radio. Kalau peningkatan paling pesat itu kita harus hitung persentasenya juga. Jadi kayak
radio naik. Tapi lihat deh. Atau misalnya kita tebak-tebakan aja deh. Dari 98 ke 97, radio naik berapa nih kira-kira? 5. Dari 97 ke 98, naik. Ini yang radio. 5 kayak. 2 dong kayaknya. Wah, kan. Kan itu. Saya paling Kan males. 20 itu. Ini kan 70 ya. Ini kan 70 ya. Ya, Oh iya, 5 ya, 5 ya. 5. 5. Terus dari 98 ke 99. 10. Naik 10. 10. Berarti naik 15 nih. Ini radio. Terus ada apa lagi? Kulkas dulu deh biar berurutan. Kalau kulkas berapa? Dari 97 ke 98 pertama naik Naik ke naik 5. 5. Terus naik 5 lagi. Gitu ya. Ya, Kalau televisi gimana? Televisi yang warna hijau. Naik 5. 5, terus naik 15. 15. Berarti yang paling pesat apa? TV. Yang televisi. Peningkatan yang paling pesat itu televisi, tapi bukan dari jumlahnya. Bukan dari jumlahnya. Peningkatan paling pesat itu dilihat dari persentasenya. Lihat deh televisi awalnya itu sedikit, tapi tiba-tiba hampir seimbang. Jadi televisi itu banyak banget. Jadi kayak persentasenya itu kayak 5 tambah 15 jadi ntar 20. Nah ini dibagi sama yang ini tuh pembaginya kecil. Sedangkan kulkas pembaginya besar, radio juga pembaginya cukup besar. Kayak gitu. Itu tuh yang harus kita ngebuat hati-hati. Misal ada nih yang pesat banget. Wah ini pesat banget nih. Tapi ternyata dia tuh awalnya juga emang udah gede banget. Berarti peningkatannya nggak terlalu besar. Kayak gitu. Ngerti nggak? Misalnya nih ada 1 juta. Ada 1 juta. Tahun 2019. Nah di tahun 2020 itu jadi 1.500.000. Berarti ini peningkatannya berapa persen? 50% kan ya peningkatannya. Dia naik 500.000. Nah, tapi misalnya ada suatu barang, dia tahun 2019 itu terjual 50 barang. Di tahun 2020 dia terjual 100 barang. Berarti peningkatannya berapa persen? 100%. Gitu. Berarti peningkatan yang tinggi itu ada di mana? Ada di ini, bukan di sini. Ini mah 50, ini cuma 50%. Kayak gitu. Jadi hati-hati sama yang namanya peningkatan. Berarti nomor 4 salah ya. Nomor 4 salah. Nah, sekarang nomor 2. Selisih dari persentase peningkatan penggunaan kulkas dan televisi di tahun 97 ke 98 adalah 50%. Astagfirullah, ini apa-apaan lagi kayak gini nih ya. Saya hapus deh. Tadi ini Udah betul. Pusing. Ya, ini susah banget. 1-3 aja. Kulkas mana kulkas? Ini ya, 97 ke 98. 97 ke 98. Tadi itu berapa persen ini sih? Ini 97 ke 98. Kan naik ke 5. Naik 10 ya? 97 ke 98. Naik 5 ya? Naik 5. Berarti 5 per berapa nih? 5 per 90. 5 per 90 dikali 100%. Atau nggak usah ada deh persenannya. 5 per 90. Nah, terus ini jadi berapa nih? Penggunaan kulkas dan televisi. Kalau televisi, ini apa sih tadi? Ini tuh kulkas ya. Kalau televisi berapa kalau televisi? Yang warna hijau. 5 per 6. 5 ya. 5 per 65. Astagfirullahaladzim. Berarti berapa nih? Selisihnya 15 kan nih? Sederhanain aja deh. 5 sama 90 jadi 1 per 18. 18 ya? Iya. 18. 18. Terus yang ini 1 per 13. Kali silang. Berarti ini 13 sama 18. Pengurangannya berapa? 5 ya? 5% ya?
Ini berapa? 15%. Salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, lanjut. Ada aja. Ini emang susah banget ya. Ini emang out of the box dari yang biasa kita pelajarin di kelas yang biasa kita kuisis-kuisisin itu loh. Makan waktu, Kang. Iya, makan waktu. Lama banget nih analisisnya. Membuat saya mager. Skip. Nah, lanjut. Lanjut. Jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 4 dengan 11 kurang dari X kurang dari 15 dan 17 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 20. Maka pernyataan di bawahnya ini yang benar. Oke, X sama Y kelipatan 4. Kalau di antara 11 sampai 15, berarti X-nya berapa? 12. 12. Berarti Y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya berapa? 20. Gitu ya? Y-nya 20. Ya udah. Oh, iya. Pernyataan nomor 1. X kurang dari Y. X kurang dari Y. Betul apa salah? Benar. Betul. 3 juga betul. Pernyataan nomor 2. X lebih dari Y plus 4. Ikutin deh. X lebih dari Y plus 4. X-nya 12 lebih dari Y. Y-nya 20 ditambah 4. 12 lebih dari 24. Salah. 2 salah. Berarti 4 dicoba salah. Jadi 1 dan 3B. Selesai. Soal tuh kayak gini apa ya nggak sih? Enak gitu dibahasnya juga. Lanjut. Kalau saya share gini kelihatan nggak? Yang kalian lihat apa? Kelihatan nggak nih? Ada himpunan di sini? Enggak ya? Kelihatan. Oh iya. Iya. Wah, saya baru ngerti. Sekarang apa yang dilihat? Soal yang tadi? Iya. Wow, keren. Saya baru ngerti dong. Keren. Nah, nomor 11 nih. Daerah yang diarsir berikut menyatakan himpunan. Apa? Saya udah dapat. Widih, sombong banget. B min A irisan C. Yang C ya? Yang C. Yang C. Ya udah. Kalau udah bisa ya, ada yang masih bingung nggak? Yang bingung tanya. Kalau nggak ada kita lewat nih. Alhamdulillah nggak ada. Tapi yang sebelum-sebelumnya parah ya. Saya nggak suka soal susah kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Sumbu X-nya mana? Sumbu X-nya. Kita harus ngode ke sumbu X dulu. Sumbu X-nya mana? Yang atas ya. Sumbu X itu selain kata sumbu X itu ada kata apa lagi sih? Sumbu X itu Y sama dengan 0. Ya enggak? Iya, sumbu Y itu X sama dengan 0. Nah, sekarang ini tuh lebih ke konsep. Ini tuh lebih konsep. Nah, buat yang Y, buat yang sumbu X itu kan sebenarnya Y. Arsirnya kemana? Atas atau bawah? Arsirannya? Ke bawah ya. Kalau ke bawah kurang dari apa lebih dari kalau ke bawah? Kurang dari. Kurang dari. Oke, makanya ini Y kurang dari sama dengan 0.
Nah, sekarang coba kita lihat yang X. Yang X ini, berarti kan garisnya ini nih. Ke kanan apa ke kiri? Sumbu Y ini, yang X ini. Kanan. Ke kanan. Berarti kalau kanan apa? Lebih dari apa kurang dari? Lebih dari. Lebih dari. Itu saya cuma pengen ngasih tahu aja. Berarti ini udah sama sama soal. X lebih dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti ini kan 0 nih. Berarti ini Y-nya 0. Nah, kalau min 2, berarti siapa nih yang min 2? Y apa X? Y. X. Y apa X? Y. Y. Soalnya kan kalau yang kayak gini itu dibalik jadi Y. Ini kan kayak gini, berarti juga dibalik jadi Y. Nah, sekarang pertanyaannya arsiranya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Artinya apa kalau ke atas? Lebih dari Lebih sama dari. dengan. Nah, kalau yang ini jadi gimana? X apa Y ini? X. X. Terus di sininya 4. Nah, ke kanan apa ke kiri? Kiri. Ke kiri. Berarti tambahannya itu ini. X kurang dari sama dengan 4. Terus Y lebih dari sama dengan min 2. Ada nggak? Yang A ya? Enggak. Enggak ya? Yang A. Kenapa? Soalnya kalau min 2-nya pindah ke kiri, ini jadi Y plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ya nggak? Iya. X kurang dari sama dengan 4, Y plus 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti jawabannya yang A. Kayak gitu. Oke nggak? Oke ya? Lanjut. Menit lagi. 10 menit lagi. Kalian gak ada soal nih yang mau ditanyain? Yakin? Oke. Yang merupakan penyelesaian dari mutlak 3x min 5 per akar x pangkat 3 min 4x kurang dari sama dengan 4 antara lain. Gimana cara ngerjainnya? Empatnya di ke kiri. Widih, 4-nya dikekiriin. Betul sih. Pakai cara saya aja deh. Pakai cara saya aja. Cara saya gimana? Min 2, min 1, 0, sama 4 tuh nilai apa? Nilai X bukan? Iya. Ya udah tinggal masukin aja. Cobain aja satu-satu. Kan udah disediain. Iya nggak sih? Iya. Nah sekarang mau 1 dulu atau mau 3 dulu? 3. 3, oke, udah mulai pinter ya. Ngapain min 2 mas? Ada yang 0 gitu ya. Ya udah kita masukin 3 aja dulu. Jadi berapa nih? 0, berarti ini jadi 5. 5. Gitu ya. Per 0 kurang 0. 0. 5 per 0. 5 per 0 ada nggak? Enggak. Nggak ada. 5 per 0 tuh nggak ada. Kalian nggak percaya. Sekarang kalian cobain kalkulator kalian. Ada yang bilang tidak ada, terus tidak terdefinisi, ya tidak terdefinisi, apa lagi? NaN, kalau agak canggih, not a number, terus tidak dapat dibagi 0, kayak gitu. Divide by 0. Kalau ada kalkulatornya 5 per 0, terus jawabannya tahingga, itu kalkulatornya salah. Kayak gitu. Nah, ya udah 5 per 0 tuh nggak ada, berarti 0 tuh salah. 0 salah, 1 salah. Artinya apa nih kalau 0 salah, 1 salah? 4 pasti betul. Kayak gitu. Kalau 0 salah, 1 salah, 4 pasti betul. Berarti kita sekarang ngecek nomor 2 aja. Kita masukin min 1. Kalau kita masukin min 1, berarti ini jadi berapa? Kalau X-nya min 1. Min 3, min 5, jadi 8 ya. 8 per akar min 1 pangkat berapa sih? Pangkat 3 kan ini benar? Ya, min 1 pangkat 3 berapa? Min 1. Min 4 kali min 1? 4.
4. Kurang dari sama dengan 4. Berarti ini berapa nih? 8 per akar 3 kurang dari sama dengan 4. Ini apa-apaan lagi soal kayak gini. Berarti 8 kurang dari sama dengan 4 akar 3. Bener apa salah? Oh iya. Akar Akar 3 itu berapa? 1,7. 1,7. Ya betul. Kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu, kita so ide. Seburuk-buruknya ini tuh sebenar-benarnya itu 8 dikali 4 kali 8 kurang dari sama dengan 4 kali 2. Iya nggak sih? Sekecil-kecil itu harus kayak gini nggak sih? Iya. Ya. Nah, 2 itu akar berapa? 2. Akar 4. Akar 4. Ini akar 3. Artinya ini lebih kecil apa lebih besar dari ini? Kecil. Ini kecil. Lebih kecil. Berarti 4 akar 3 bakal nyentuh 8 nggak? Enggak. Enggak. Dia pasti 7 komaan. Ya nggak? Soalnya kalau mau nyentuh 8 itu harus 4 kali 2. Minimal. Harus lebih besar lagi. Gitu. Nah, ini kecil. Berarti ini salah. Gitu. Salah. Kalau misalnya tahu akar 3 itu 1,7 juga nggak masalah. Jadi 4 dikali 1,7. Itu pasti salah juga. Jadi jawabannya apa? 4 saja. Salah. 4 saja. Jarang-jarang kita dapat 4 saja ya. Emang luar biasa nih soalnya. Buat saya pusing. Udah mah di awal-awal nggak ada jawabannya lagi. Makanya Kang cobain TO ntar sore. Enggak, kalian terus tuh kita tuh ngerapatin kalian. Tapi biasanya saya bahas kok di malam-malam itu saya bahas buat yang ada keluhan-keluhan saya bahas. Jadi beberapa kemarin itu saya bahas. Kalau TOD itu emang nggak pernah bahas. Jadi saya nggak tahu jenisnya kayak gini. Kayak tenda atau saya ngebahas tenda terus ngebahas apa lagi ya? Banyak sih. Diketahui 5 buah persegi kongruen yang disusun seperti pada gambar di bawah ini. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas seluruhnya adalah. Kalian gimana caranya ini? Song ide aja, nggak apa-apa song ide aja. Kita misalin, ini kan persegi kongruen. Berarti kita misalin sisinya. Sisinya mau berapa kalian? Mau 1? Atau mau 2? Atau mau 3? Atau mau 4? Atau mau 5? Atau mau 1 juta? Mau berapa? 1? 2 aja deh, 2 aja deh. Soalnya kayak ada segitiganya. Kalau 1 tuh agak ribet biasanya kalau ada segitiga. Jadi 2 aja ya. Berarti ini 2, 2, 2, 2. Ini juga 2, 2, 2. Nah, berarti kotak ini berapa? 4 ya? 4. Segitiga ini berapa? 1. Kan kalau kotak ini 4, berarti segitiga ini 2, gitu ya? Segitiga ini juga 2. Nah, sekarang segitiga yang besar ini berapa? Luas alas kali setengah alas kali tinggi dong? 6. 6. Berarti ini juga 6. Iya nggak? 2:1. Udah, perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas seluruhnya. Yang berwarna gelap ada berapa? 6, 10, 12. Berarti ini 12 berbanding seluruhnya. 8. Seluruhnya. 12 ditambah 8. 20. Terus kita bagi 4. Bagi 4 jadi berapa? 3 banding berbanding 5. Selesai. Wow. Kita indah aja masih ada aja ya susah-susahnya itu ya. Remeh-remeh sisa ini. Mau lanjut atau mau udah? Ada yang mau tanyain nggak? Berapa menit lagi sih? Lanjut aja sampai benar-benar habis ya. Iya, Kak. Lanjut aja sampai benar-benar habis.
Jika setiap sel berisi 1 cm, maka keliling daerah yang berwarna gelap adalah berapa? Gimana yang ini? How. 40. Kenapa 40? Dihitung setiap sisinya. Dihitung setiap sisinya. Kenapa nggak dihitung setiap kotaknya aja? Kan ini ada berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kan ada 4 kotak, berarti 14 kali 4. Jadi ntar jawabannya 56. Ada tuh. 56 apa 40? 60. 40. 56 ini salah. Kenapa? Soalnya keliling itu sisi-sisinya aja. Jadi kita lihat pinggir-pinggirnya aja. Jadi ini tetap dihitung manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak dihitung gitu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa lagi nih? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 40 gitu. Salah kan dikali 1 cm aja. Itu yang namanya keliling. Oke? Hati-hati ya. Masih ada waktu nggak? Lanjut. Semangat amat. Lanjut ya, udah lanjut. Oh ini ada, aduh soal menarik nih padahal nih. Masih ada waktu lah. Anjir, Kang Tommy. Kedengeran ya? ya. Mantap. Nah, ini gimana? Jika X tidak sama dengan min 1 atau X tidak sama dengan 1, maka nilai dari ini. Oh, ini cuma PD doang. Apa saya salah nge-crop ya? Oh, enggak, emang cuma PD doang. Ada yang punya ide enggak? Difaktorin. 1 min X 44 itu kalau difaktorin jadi berapa? 1 min X. Minnya keluarin dulu, Kak. Dikali. Minnya dikeluarin dulu. Boleh. Minnya dikeluarin dulu. Berarti ini jadi min. Oke, 2 menit lagi. Satu soal ini terus beres ya. Berarti ini min. Jadi berapa nih? X pangkat 1 per X pangkat 3 min X. Nah, baru kita faktorin lagi. Min X pangkat 4 min 1 itu berapa? Min X kuadrat X kuadrat kurang 1 dikali X kuadrat Min plus X 1 kuadrat plus 1 per X pangkat 3 min X itu X dikali X X kuadrat min 1. Nah, coret. Berarti jawabannya berapa? X kuadrat tambah 1 plus X. Min X kuadrat. Min X kuadrat tambah 1 per X. Gak ada ya? B. Yang B. Enggak. B. Kalau B mah bawahnya ada min X. Kalau kita kan nggak ada. Oke, berarti nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada jawabannya yang Mana? yang gitu. Oke. Waktu udah habis ya. Kalau itu kita akhiri buat pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya penyampaiannya kurang paham atau misalnya ada salah-salah kata, tapi insya Allah apa yang saya bahas itu insya Allah benar. Kalau misalnya nggak dijawabnya, berarti soalnya yang salah. Kayak gitu. Oke, kalau gitu marilah kita bersama-sama untuk mengakhiri, marilah kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.